Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak, dan orang tua siswa SD Strada Santa Maria. Salam sehat selalu. September adalah bulan yang sangat khusus bagi umat Katolik, yaitu bulan untuk lebih intens mendengarkan, memahami, merenungkan, dan terlebih melakukan sabda Tuhan dalam kitab suci. Sebagai umat yang takwa kepada Tuhan, kita ingin mengetahui dan melaksanakan sabda Tuhan, serta ingin menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dengan membaca kitab sucilah kita dapat mengetahui semua itu. Tema BKSN tahun ini adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk menyadari betapa Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan hidup kita. Namun, kita kurang memahami dan menyadarinya. Maka marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat pembukaan BKSN hari ini dengan penuh hikmat dan penuh iman, agar kita bisa menghadap dan meresapkan sabda Tuhan serta berbakti kepadanya. Do
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berkumpul bersama secara online pada pagi hari ini untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi rahmat dan kesempatan untuk mendengarkan, memahami, dan merenungkan setiap hari sabda Tuhan selama bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam hidup sehari-hari dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Menyadari betapa kita kurang peka terhadap kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka marilah kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan Maha Pengampun mengampuni salah dan dosa kita, agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat sabda hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau berikan. Ya Tuhan, seringkali kami kurang peduli pada firman-Mu dan kurang menyadari penyertaan dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami mohon ampunilah dosa kami dan tambahkanlah iman kami, agar kami mampu mendengarkan, meresapi, menyimak, dan melakukan firman-Mu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, memberikan kami pandangan yang positif, memaknai setiap firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami, dan sungguh menjadi sarana mengenal Engkau. Sebab Engkau Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Hikmah yang benar. Pembacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam diri dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
kita tidak menerima roh dunia, tetapi yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmah manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Pembacaan dari Injil Lukas.
Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan keselamatan serta kesehatan kepada kita semua. Tak terasa kita memasuki tahun pelajaran sudah hampir 2 bulan. Selama kurang lebih 2 bulan, banyak hal dan kegiatan yang kita lakukan, baik pembelajaran jarak jauh maupun kegiatan-kegiatan lain, termasuk lomba-lomba. Dan hari ini, 1 September, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Selama 1 bulan ini, kita diajak oleh gereja untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tema BKSN Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021 adalah Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Anak-anak, pernah mendengar kata sahabat? Sahabat adalah teman yang sangat erat, yang sangat dekat dengan kita. Siapa yang punya teman dekat atau punya teman yang akrab? Sahabat selalu ada saat kita membutuhkan. Yesus sahabat perjalanan kita, artinya Yesus adalah teman yang sangat akrab dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Yesus selalu ada dan bersama kita saat kita senang maupun sedih, untuk membawa sukacita dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, jika kita simak kembali bacaan Injil yang baru kita dengarkan, Yesus mengajar banyak orang di Kapernaum. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka takjub, kagum, heran akan kehebatan Yesus. Ternyata kehadiran Yesus membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi banyak orang, terlebih mereka yang membutuhkan dan juga mereka yang menderita.
Di sana digambarkan oleh orang yang kerasukan setan, yang hidupnya dikuasai oleh kegelapan, oleh roh jahat. Ia sangat menderita dan tersiksa. Tetapi dengan kehadiran Yesus, ia terbebas dari kuasa kegelapan. Nah, anak-anak, ternyata Yesus tidak hanya mengajar di Kapernaum, tetapi ia pergi ke banyak tempat. Ternyata Yesus juga pergi dan mengajar di SD Strada Santa Maria melalui Bapak, Ibu, Guru, melalui anak-anak semuanya. Hal ini kita rasakan begitu suasana belajar di SD Strada Santa Maria begitu menyenangkan. Baik Bapak, Ibu, Guru, juga teman-teman yang sangat menyenangkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Meskipun masa pandemi yang mengharuskan kita semua belajar dan bekerja dari rumah masing-masing dengan pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap merasa gembira dan senang. Terbukti prestasi anak-anak luar biasa. Beberapa waktu lalu teman-teman kalian SD Strada Santa Maria mengikuti lomba mendongeng dan olimpiade matematika tingkat nasional. Puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Mendongeng mendapat juara pertama kategori media termenarik. Sedangkan olimpiade matematika mendapat juara umum. Artinya bahwa SD Santa Maria mendapatkan banyak kejuaraan. Ini semua karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup kita. Dalam bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Korintus dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Yesus, sahabat dalam kehidupan kita, agar kita juga menjadi kabar gembira bagi sesama kita, teman-teman, dan keluarga kita masing-masing. Dengan cara berdoa, membaca kitab suci, dan juga merenungkannya. Terlebih mewujudkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari melalui perkataan, perbuatan, serta tugas-tugas kita yang lain. Akhirnya, apa yang kita lakukan hanya demi kemuliaan Tuhan. Mari kita menjadi sahabat Yesus dalam perjalanan. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Salam AMDG. Untuk menanggapi sabda Tuhan dan untuk meneguhkan iman kita, maka marilah kita mendoakan doa syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu menyampaikan doa, harapan dan permohonan kami. Oleh karena itu, dengarkanlah seruan dan doa kami. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami hidup dan bekerja untuk mengabdi kepadamu. Semoga kami, bangsa dan negara Indonesia, mampu berdiri teguh di atas badai yang menerjang silih berganti seperti pandemi COVID-19 saat ini. Akhirnya bangsa kami mengalami kejayaan seperti bangsa pilihan-Mu ketika di tanah terjanji. Marilah kita mohon bagi gereja-Mu. Ya Bapa, semoga gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi mampu menjadi garam dan terang dunia, sehingga Engkau dikenal dan diterima oleh semua bangsa. Marilah kita mohon bagi saudara-saudara kami yang menderita karena sakit ataupun kesulitan yang lain. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan serta jalan keluar pemecahan masalahnya, agar di saat-saat sulit seperti saat ini, di masa pandemi COVID-19, mereka mampu bangkit dari keterpurukannya. Marilah kita mohon bagi Bapak Ibu Guru serta orang tua murid. Ya Bapa, limpahkan kesehatan serta kesabaran kepada Bapak Ibu Guru serta orang tua murid kami, agar mereka dapat mengantar para murid menuju kedewasaan serta keberhasilan serta kehidupan yang bahagia. Marilah kita mohon bagi kami yang mengikuti ibadat pembukaan PKSN pada hari ini dimanapun berada. Ya Bapa, semoga dengan mendengarkan dan menghayati sabda-Mu, kami semakin dekat, semakin memahami dan dapat melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Ya Bapa di surga, demikianlah permohonan-permohonan kami, tunas-tunas muda gereja ini. Kini perkenankanlah kami membarui persaudaraan kami sebagai anak-anak-Mu dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Bimbinglah kami agar selalu tekun belajar, dan restilah kami supaya dapat menunaikan dengan baik setiap tugas yang diserahkan kepada kami, demi masa depan kami sendiri, demi masa depan gereja dan seluruh masyarakat, sehingga terciptalah suasana hidup yang damai, sejahtera, sementara kami semua menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, penuh kasih dan cinta, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu,
sebab Engkau senantiasa mengingatkan dan menguatkan iman kami akan Dikau melalui firman-Mu. Berkat sabda ilahi yang Kau sampaikan dalam ibadat ini, kami membaharui persatuan dan persahabatan dengan Kristus Yesus. Semoga persatuan ini semakin kami hayati dalam hidup sehari-hari dan membuahkan persaudaraan antar anak didik, orang tua murid, guru dan karyawan SD Serada Santa Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi. Kita diutus untuk mewartakan sabda Tuhan kepada dunia. Amin.